Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Bertemu lagi dengan Ustazah di sini dalam pembelajaran IPS. Melanjutkan pembelajaran pekan kemarin tentang perlawanan terhadap penjajah. Kali ini kita akan membahas pergerakan nasional Indonesia. Kalau pekan kemarin kita sudah membahas perlawanan terhadap penjajah menggunakan senjata, kali ini kita akan membahas perjuangan melawan penjajah menggunakan kekuatan organisasi. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Era kebangkitan nasional ini diprakarsai oleh kaum terbelajar yang ingin berjuang dengan cara yang lebih modern. Lahirnya organisasi-organisasi menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Masa awal pergerakan nasional terjadi pada tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indisi Party. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta, dipimpin oleh Dr. Sutomo, yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo berarti usaha mulia, karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi Sarekat Islam berasal dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1911. Organisasi tersebut dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam dagang batik. Kemudian, Sarekat Dagang Islam dirubah menjadi Sarekat Islam dan diketuai oleh Hos Cokro Aminoto pada tahun 1912. SI kemudian menjadi besar karena semua orang boleh bergabung dalam organisasi jika beragama Islam. Namun pada tahun 1921, SI terpecah menjadi 2 kubu, yaitu si putih dan si merah. Si putih berpusat di Yogyakarta dan si merah berpusat di Semarang. Indisi Party didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912 oleh 3 serangkai yang terdiri dari Dr. Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantoro, serta Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, selain itu juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini mengkritik pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga pada tanggal 4 Mei 1913, organisasi ini dianggap partai terlarang dan ketiga tokoh tersebut diasingkan ke Belanda. Salah satu pendiri organisasi Indisi Party, yaitu Ki Hajar Dewantoro, merupakan sosok pahlawan nasional. Beliau merupakan pendiri perguruan Taman Siswa. Beliau dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Masa pergerakan yang kedua yaitu masa awal radikal. Ini terjadi pada tahun 1920 hingga 1927. Disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini menentang keras terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal antara lain Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU,
Partai Nasional Indonesia atau PNI, Perhimpunan Indonesia atau PI. Masa yang ketiga yaitu masa moderat, terjadi pada tahun 1930-an. Organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Sejak abad ke-19, muncul rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, khususnya Indonesia. Banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Salah satunya kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan masa lalu khususnya pada kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, serta kebesaran kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Majapahit, kerajaan mampu menguasai seluruh wilayah Nusantara. Adapun pada masa Sriwijaya, kerajaan mampu berkuasa di lautan karena pasukan maritimnya yang kuat. Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional yaitu Budi Utomo, para pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Semula di Indonesia terdapat macam-macam organisasi pemuda. Pada awal kemunculannya, organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan tersebut menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 hingga 28 Oktober. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II berhasil mengambil keputusan. Keputusan yang diambil yaitu: pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan.
Dengan demikian, tepat kiranya jika ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan dan kesatuan harus kita wujudkan demi kemerdekaan Indonesia. Oke, demikian tadi sedikit penjelasan Ustadzah tentang pergerakan nasional di Indonesia. Ustadzah cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.